Pada kesempatan kali ini kami akan membahas spesial interview Isayama Sensei terbaru. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, untuk memperingati hari jadi Attack on Titan, yaitu 15 tahun sejak manganya pertama kali rilis pada tahun 2009, lebih tepatnya sejak tanggal 9 September 2009, akhirnya Isayama Sensei melakukan sesi wawancara lagi atau interview, yang mungkin juga sebagai pengingat bahwa besok sudah rilis movie-nya yaitu Attack on Titan The Last Attack ya. Jadi mari kita mulai saja. Bocoran interview ini admin dapatkan dari kabin Eren, yang mungkin juga dari media sosial di Cina yaitu Weibo. Nah, langsung saja oleh Mikasa di akun Weibo. Ulang tahun ke-15 Attack on Titan aka Shingeki no Kyojin. Tanya jawab khusus dengan Hajime Isayama. Penanya, di antara tokoh utama hanya Hanji yang tidak memiliki latar belakang keluarga. Apakah Hanji memiliki saudara kandung? Jawabannya, kesannya Hanji jauh dari keluarganya. Yang artinya ini tidak menjawab apa-apa ya guys. Tapi jelas keluarga Hanji masih hidup, hanya saja mereka hidup jauh. Admin juga penasaran kalau begitu, apakah keluarganya tahu pengorbanan Hanji dalam menghadapi World Titan dulu? Lanjut, apa yang Bertolt lakukan untuk mengisi waktu di hari liburnya? Isayama Sensei menjawab dia menemukan tempat untuk menyendiri dan kemudian keluar sendirian. Mungkin yang dimaksud Bertolt ya. Next, karakter manakah yang paling sensitif terhadap panas di sauna? Jawabannya Dust, namun sauna bukanlah tempat untuk kompetisi ketahanan, jadi sebaiknya jangan memaksakan diri. Wah, tahu aja Isayama Sensei soal sauna ya, mungkin karena udah punya juga. Lanjut, jika Eren dan yang lainnya hidup di era modern, pekerjaan apa yang akan mereka miliki? Jawabannya, dalam masyarakat Jepang modern, Eren mungkin akan berjuang dengan banyak pekerjaan. Jawabannya tidak jelas guys, Eren kerja apa? Tapi melihat dari jawabannya, mungkin Eren mau kerja apa aja ya, asalkan bisa kerja dan mungkin tidak melanggar apa yang dilarang. Bagus sih. Lanjut, kenapa Ymir membiarkan babinya kabur? Jawabannya, saya pikir dia melihat situasinya sendiri di dalamnya dan ingin membebaskannya. Oh, jadi begitu. Admin pernah buatin videonya. Intinya jawabannya kurang lebih sama lah ya. Ymir pada hakikatnya tidak ingin melihat babi itu terkurung sama seperti dirinya. Jadi ia ingin membebaskannya tanpa tahu konsekuensinya. Lanjut, apa yang terjadi dengan Gabi dan Falco setelahnya? Jawabannya, mereka tetap bersama seumur hidup. Ngomong-ngomong, sejak Falco berubah menjadi Titan, dia tidak ingat pernah mengaku pada Gabi. Haha, betul-betul lawakan ya Isayama Sensei ini. Jadi scene saat Falco mengaku pada Gabi di dalam gubuk itu nggak pernah diingat ya. Pantas saja Falco tetap fokus pas jadi jauh Titan membantu aliansi melawan Eren ya. Karena kalau bucin pasti Falco tidak bisa fokus. Tapi gimana ya? Gimana dong lanjutan hubungannya? Isayama Sensei mengkonfirmasi mereka bersama seumur hidup. Dalam konteks mereka sudah menikah atau tetap jadi teman kah? Mungkin saja udah nikah ya, soalnya bersama seumur hidup. Masa iya gitu-gitu mulu? Lanjut, di pertarungan terakhir Annie, Reiner, Connie, dan Jin mengingat percakapan terakhir mereka dengan Eren. Apa yang mereka bicarakan? Apakah dia juga berbicara dengan Levi? Jawabannya, jika saya menggambarnya, setiap karakter akan memiliki sekitar 18 halaman percakapan yang tenang. Tidak ada momen besar atau halaman pembuka. Ini dia guys yang pernah kalian tanyakan juga. Admin udah pernah buatin videonya dan teorinya juga. Tapi Isayama Sensei nggak menjawab apakah Eren berbicara pada Levi atau tidak ya. Tapi ia memperjelas bahwa akan ada 18 halaman jika ia menggambarkan semua percakapan Eren dengan teman-temannya. Namun yang ia pastikan tidak ada momen besar kok dalam percakapannya. Ya santai-santai aja seperti percakapan Eren dan Armin. Lanjut, apakah jutaan Titan yang memulai rambling akhirnya kembali ke bentuk manusia? Jawabannya, jika halamannya cukup, saya akan menggambar para Titan kembali ke bentuk manusia mereka. Telanjang bulat, mereka akan menghadapi hukuman dari orang-orang yang hampir dihancurkan oleh mereka. Woi, ini nih, setelah 15 tahun atau setidaknya setelah 3 tahun manganya tamat, atau 1 tahun setelah animenya tamat, Isayama Sensei baru jawab hal penting begini.
Admin merasa bersalah udah buatin video tentang Wall Titan guys. Jadi ya, dari jawaban ini sudah dipastikan bahwa para Wall Titan itu adalah manusia atau keturunan Eldia yang diubah menjadi Titan ya. Kemudian mereka mengeras menjadi 3 lapis tembok di Pulau Paradis. Admin dulunya kira Wall Titan hanya Titan tanpa manusia. Soalnya ada scene dimana hanya Wall Titan yang dibentuk Ymir dari pasir. Padahal aslinya manusia toh. Ini juga menjelaskan bahwa di episode Grisha dan Dina menjelaskan sejarah manusia yang bergandengan tangan itu memang ilustrasi nyata bahwa Wall Titan adalah manusia sebenarnya. Jadi admin gak bisa nyalahin Isayama Sensei juga. Tapi admin hanya ingin berkata mohon maaf aja ya jika admin selama ini sudah menyebarkan informasi yang salah. Walaupun sejauh ini info tersebut admin sebutnya teori ya. Tapi ya, mau bagaimana lagi, Isayama Sensei baru jawabnya sekarang. Dan soal Isayama Sensei ingin menggambar mereka kembali ke bentuk manusia, admin jadi ingat scene ending song season 2. Apakah para manusia ini sebenarnya adalah manusia yang akan jadi Wall Titan? Namun perlahan mereka akhirnya kembali jadi manusia setelah rumbling. Sepertinya begitu guys, setelah semua rata dengan tanah, para manusia yang sudah menginjak-injak dunia ini akan diadili oleh manusia yang ada saat itu. Oke lanjut, selama proses kreatif, adegan manakah yang menurut Isayama Sensei paling menarik atau menantang? Jawabannya bagian yang paling menantang adalah di sekitar volume 13. Yang menurutku kurang menarik, bagian yang paling menyenangkan adalah ketika alur cerita baru dimulai di volume 23. Oh jadi volume 13 itu adalah awal-awal episode 1 season 3 ya guys, ketika arc penculikan Historia dan Eren oleh pihak kerajaan. Mungkin menantangnya adalah menggambar scene Levi melawan Kenny ya. Soalnya admin lihat animasi super banget tuh pas Levi lawan pasukannya Kenny. Dan volume 23 tentu saja adalah gerbang jalan menuju cerita baru, yaitu sisi dunia luar, tempat yang ditinggali Renner dan kawan-kawan. Yap, admin setuju sih sama Isayama Sensei bahwa mulai dari sini memang menyenangkan karena banyak eksplor sisi dari sisi antagonis seperti Renner. Lanjut pertanyaan lain tentang Hanji. Jika kita berada dalam timeline di mana Hanji selamat, apakah dia akan tinggal bersama Levi, Falco, Gabi, dan yang lainnya? Jawabannya Hanji selalu mengambil peran berlarian dan sibuk, jadi sulit membayangkan mereka menetap. Jadi Hanji sepertinya nggak bisa menetap dalam satu wilayah ya. Bisa saja ia tinggal di Marley, namun kemudian bisa saja ia pergi ke Paradis lagi atau negara lain. Nah, mungkin itu maksudnya. Lanjut, tipe orang seperti apa yang disukai Connie? Jawabannya Gyaru, atau perempuan dengan gaya dan riasan mencolok. Buset, selera Connie agak unik ya. Pantes saja Historia di dekatnya pun nggak menarik buat dia. Next, saya ingin tahu bagaimana reaksi siswa perempuan saat melihat Jin di buku pelajaran sejarah mereka. Jawabannya sepertinya dia sengaja berpose untuk para penggemar. Oh, yang dimaksud ini adalah scene ketika mereka di kapal ya guys, ketika Jin pamer-pamer di depan anak sekolah. Lanjut, Hanji membuat sup dengan santai. Apakah dia pandai memasak atau apakah semua anggota Survey Corps punya keterampilan memasak? Jawabannya memasak adalah salah satu keterampilan prajurit. Mereka semua tahu cara memasak. Nah, dengerin tuh guys. Jadi sebenarnya Levi bisa masak, tapi tahulah ya kondisinya saat itu bagaimana. Bahkan Mikasa dan yang lainnya pun harusnya bisa masak sih. Tapi mungkin Hanji yang paling tua di sana. Jadi ia yang membuatkan makanan untuk mereka. Lanjut, apakah Erwin tipe orang yang menjaga kamarnya tetap berantakan atau rapi? Jawabannya A, sepertinya kamarnya berantakan. Waduh, jawabannya yang tidak disangka-sangka ya. Tapi ini wajar sih, yang gak wajar itu malah Levi yang suka bersih-bersih. Lanjut, pertanyaan tentang Levi, apakah dia menganggap laut itu indah? Jawabannya ya, tapi dia akan melihatnya lebih sebagai sesuatu yang misterius. Pantas saja Levi pas pertama kali lihat laut jadi was-was ya. Lanjut, kenapa dia punya obsesi kebersihan? Jawabannya meskipun ia tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, ia memegang keyakinan mendalam bahwa sifat-sifat mulia mengalir dalam dirinya.
Nah, jawaban yang sangat mantap guys. Justru lahir di lingkungan yang kotor bisa menghasilkan kepribadian seperti Levi yang suka kebersihan. Lanjut, saya sangat menyukai Ani. Bisakah Anda membagikan detail atau fakta yang tidak banyak diketahui tentang dia? Jawabannya, ia menggunakan kuncian segitiga dan kuncian lengan untuk mengimbangi pertahanannya yang lebih lemah dalam teknik grappling. Nah, admin gak tahu teknik apa yang dimaksud Isayama Sensei, tapi teknik grappling atau bergulat itu banyak bela diri yang mengajarinya guys. Termasuk taekwondo juga begitu. Yaps, begitulah semua tanya jawab yang bisa admin jelaskan ya. Admin gak tahu apakah sudah semua ataukah belum. Tapi kalau ada tambahan pastinya admin akan update kok. By the way, buat kalian yang punya FB, jangan lupa ikutin halaman admin ya. Satu pengikut atau satu like dari kalian sangat berarti bagi admin. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.